Wa tasbih ya. Wa tasbih liruku, termasuk sunnahnya sholat. Wa tasbih lan mengucapkan tasbih fir ruku ing dalam ruku. Masya Allah. Jadi memang sunnah tasbih itu sunnah, tapi meninggalkan tasbih itu makruh. Sehingga ada ulama yang mengatakan man dawama ala tarki tasbih fi ruku' wa sujud saqatat syahadatuhu. Barang siapa yang istiqomah tidak pernah membaca tasbih. Jadi istiqomahnya tidak pernah baca tasbih baik dalam ruku atau sujud, maka saqatat syahadatuhu, maka persaksiannya dia gugur. Artinya apa? Dianggap fasik. Kalau dianggap tidak berhak menjadi saksi, berarti fasik. Kalau istiqomah tidak pernah membaca tasbih, minimal satu ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi Allah. Umpamanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, minimal satu. Tapi wa adnal kamal lah 3. Di bawah dari kesempurnaan itu 3. Ini wa adnal wa tasbih fir ruku, ing dalam ruku. Wa adnal kamali utawi paling rendahnya kesempurnaan, ini paling rendahnya kesempurnaan fi tasbihi, ing dalam tasbih, yaitu subhana rabbiyal azimi, lafaz subhana rabbiyal azimi salasan sebanyak 3. Paling rendah dari kesempurnaan 3. Adapun cuman sekadar mendapat kesunahan itu cukup 1. Dijelaskan di sini. Wa amma aslu sunnati fayasulu bimarrah. Jadi kalau cuma sekadar mendapat kesunahan cukup 1. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ustaz, ketika imam tarawih, Ustaz, untuk tarawihnya jangan terlalu lama. Gampang ya. Ketika ruku atau sujud tasbihnya cukup 1. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Paham ya? Adapun biar sempurna walaupun tidak maksimal 3. Paham ya? 3. Ustadz ingin baca yang lama, yang panjang, bagaimana? Ya sholatnya jangan berjamaah ya, tapi sholat sendirian. Di sini wa yusannu lil munfarid wa imamin qaumin masyhurin radina bi tatwil ziyada Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosy'alaka sam'i wa basari. Panjang ini. Jadi kalau kita sholat sendirian atau menjadi imam dari makmum mahsyurin, makmumnya itu rela untuk diperpanjang bacaannya. Jadi kalau seandainya imamnya itu lama, makmumnya rela. Paham ya? Kan ada, kadang seperti kita sholat di Ampel, tarawih di Ampel, ya sampai jam 9:30 umpamanya. Itu kan sudah biasa. Tapi kalau di kampung-kampung tarawih sampai 9:30, malam kedua itu nggak ada jamaahnya. Berarti makmumnya tidak rela bitakwil, makmumnya tidak rela untuk diperpanjang atau lama sholatnya. Jadi kalau memang kita sholat sendirian atau memang makmumnya rela untuk lama, ya ini ada beberapa tambahannya ya. Selain ruku pada waktu tasbih, war ruku fis sujud. Wat tasbih maksudnya, wat tasbih lan membaca tasbih fis sujudi ing dalam sujud. Wa adnal kamali utawi paling rendahnya sempurna fihi ing dalam sujud. Itu subhana rabbiyal a'la salasan. Membaca subhana rabbiyal a'la salasan sebanyak 3 kali.
Wal akmalu utawi yang lebih sempurna fi tasbihir ruku ing dalam tasbih ruku wasujud lan sujud masyhurun iku masyhur. Apa artinya tasbih yang paling sempurna ketika ruku dan sujud? Yang dimaksud apa artinya? Yaitu dibaca sebanyak 11 kali. Wa huwa ihda asyrah, dibaca 11 kali. Lakin ziyada alas, lebih dari 3. Innama tusadu, tadi contohnya, paham ya? Jadi minimal 1, minimal 1 itu sudah dianggap mendapat kesunahan membaca tasbih. Terus di bawah dari kesempurnaan itu 3. Maksimal atau paling sempurna itu sampai 11. Selanjutnya kesunahan salat wa wad'ul yadaini, dan meletakkan kedua tangan alal fakhdaini, di atas 2 paha. Seperti kemarin saya jelaskan, ala itu apa maknanya? Isti'la, di atas. Najwa, jalastu alal kursi, apa artinya najwa? Jalastu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Paham ya? Kalau nasa usolli ala hadal mayit, apa artinya? Apa? Usolli ala, salat jenazah, usolli ala hadal mayit, di atasnya mayit. Itu namanya isti'la majazi. Nah ini, kalau ini hakiki, meletakkan tangan di atas kedua paha. Jadi itu sunnah, bukan begini tangannya, paham ya? Atau di atas kepala, tapi di atas kedua paha. Kapan? Fil julusi, ing dalam waktu lungguh. Li tasyahudil awal, untuk tasyahud awal. Wal akhir, dan tasyahud akhir. Jadi tangannya itu sunnah diletakkan di atas kedua paha, baik dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ia besutu, merenggangkan, membeber sapa wong al yadal yusra, ing tangan yang kiri. Jadi tangan yang kiri dibeber atau agak renggang. Bihaisu tasamat, terus apa tadi? Bihaisu tasamat, terus ru'usu asobiha, ya. Di sini cuman ru'usuha. Bihaisu tasamat, kalawan sekiranya melurusi. Apa ru'usu asobiha? Apa? Pucuk apa? Ru'us. Ujung. Apa piro-piro ujungnya jari-jarinya tangan. Ujung jari-jari tangan itu melurusi ar-rugbata, ing lutut. Guys, perhatikan. Jadi ujung jari-jari ini lurus, tidak terlalu maju, ya, atau tidak terlalu mundur. Posisinya gini, mundur atau terlalu maju, tapi lurus. Paham ya? Melurusi. Ujung jari-jari itu melurusi lutut ketika tasyahud, ketika duduk tasyahud. Tidak terlalu maju atau tidak terlalu mundur. Tadi yang kiri, sekarang wayak bidul yadal yumna, wayak bidul, lan menggenggam sapa wong al yadal yumna, ing tangan yang kanan. Tangan yang kanan digenggam. Artinya apa? Ai tegese asobi'aha, piro-piro jari-jarinya
yadul yumna, piro-piro jari-jarinya tangan. Jadi digenggam illal musabbahata, kecuali telunjuk jari minal yumna, dari tangan kanan, fala yaqbiduha, maka tidak boleh menggenggam sapa wong ha ing al musabbahah. Jadi telunjuk jari kanan itu tidak boleh digenggam. Kenapa? Fa innahu mongko satune wong iku yusiru, memberi isyarah sapa wong, memberi isyarah biha kalawan musabbaha atau telunjuk jari, rafi'an hale wong kang ngangkat, laha maring musabbaha, hala kaunihi ing dalam tingkah onone wong, ing dalam tingkah onone wong mutasyahidan, iku wong kang tasyahud. Wadzalika utawi mungkono rafi'an, mengangkat telunjuk jari itu kapan? Indah qaulihi illallah, ketika ucapannya musolli illallah. Paham ya? Paham Rani Naila, paham? Jadi gini, tat digenggam kecuali musabbahah, tat ketika illallah diangkat. Paham ya? Pertanyaan gini, diangkat. Kenapa kok pakai musabbahah? Kok bukan jempol? Gini. Paham ya? Kenapa kok harus tunjuk jari? Kok bukan jempol atau yang lain? Dijelaskan di sini. Wa khussat al musabbahah bidzalik. Kenapa? Li'anna fiha irqan muttasilan bil qalbi. Karena telunjuk jari itu ada menjadi pokok yang sangat kuat yang nyambung dengan hati. Tangan begini mengesahkan Allah Ta'ala, juga dalam hati mengesahkan Allah Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah. Enggak begini. Ini jempol namanya. Sip. Ya. Oke, paham. Wis. Terus ketika diangkat wala yuharrikuha. Ini. Wala yuharrikuha, tidak boleh menggerakkan sapa wong. Ha ing al musabbah, digerak-gerakkan. Paham ya? Tidak boleh menggerakkan. Ai la yusanu tahrikuha, artinya tidak sunnah untuk digerakkan. Lah sekarang fa in harrakaha, mongko lamun menggerakkan sapa wong ha ing al musabbahah, kalau terpaksa menggerakkan maka kuriha, mongko makruh. Tapi wala tabtulu, dan tidak batal sholatuhu opo sholati wong fil asohi menurut kaul aso. Adapun kita menemukan orang seperti itu menggerakkan, ya kita nggak usah protes ya. Tapi gini, yang nggak batal ini kalau memang dianggap gerakan yang ringan. Tapi kalau sampai 3 kali itu batal. Wakila tabtuha sholatu in harrokaha salasan mutawaliyatan. Jadi berturut-turut sampai bergerak 3 kali atau lebih. Wah, ini batal. Paham ya? Perbedaan itu malam tatahar al-kaffuh wa illa batalat. Kalau memang ini terjadi perbedaan kalau cuma sekedar jari-jari yang bergerak. Tapi kalau semua dengan kaf, dengan telapak tangan, maka ulama sepakat itu membatalkan sholat. Al-Fatihah.